Di tengah sulitnya mendapat pekerjaan, sosok pria satu ini justru kreatif membuka lapangan kerja baru, jasa palu gada. Konsepnya nih disuruh-suruh mau kerjakan ini itu asal halal dan bukan tindakan kriminal. Ini dia kreatifnya warga 62 di jasa Santo Suruh. Jika ditanya apa pekerjaan Susanto, warga Jatimakmur, Bekasi, Jawa Barat ini jawabannya segudang. Memang segudang, karena pria 30 tahun ini bisa dibilang serba bisa, bak MacGyver. Sejak 2019 silam, Susanto mulai berwirausaha membuka jasa layanan apapun alias palu gada. Konsepnya disuruh-suruh, mau kerjakan ini itu asal halal dan bukan tindakan kriminal. Awalnya saya dagang galon ya kan, karena saya punya relasi di komplek itu, saya bikinlah jasa suruhan ya kan, karena sering disuruh kayak ibu-ibu minta tolong belanja hal-hal sepele ya, kayak belanja, beli makanan, kayak beresin apa aja karena saya mau. Nah di situ saya lihatlah peluang. Oh kenapa nggak buka jasa suruhan? Akhirnya saya bukalah di 2019 itu jasa suruhan. Ada-ada saja permintaan pengguna jasanya. Mulai dari yang sepele hingga hal-hal di luar nalar. Misalnya ketika dirinya diminta memotong kuku burung peliharaan yang kerap melukai sang burung. Semuanya aja tuh, yang panjang-panjang. Memasangkan antena. Segera kita pasang nih antena di ketinggian 60 kaki, ngubur kucing. Hingga order menguburkan kucing. Itu ada di luar saya tuh kayak, misalkan kayak nasehatin anaknya. Jadi saya disuruh, dia emaknya order, suruh nasihatin anaknya main HP, order disuruh nasihatin. Itu di luar ini saya Pak, pemikiran kok ada gitu. Terus kayak misalkan kayak disuruh Mas Santo, nanti bini saya kan kerja nih malam, nanti takutnya istri saya lahiran siang, bisa nggak siap-siap nanti kalau misalnya dia mulus-mulus apa gimana, itu nanti dibawa ke rumah sakit. Itu ada Pak. Hampir semua orderan yang Santo terima rampung dikerjakan. Baginya, orderan ini bukan sekedar suruh-suruhan, tapi bentuk profesionalisme dirinya dalam bekerja. Ia pun tak merasa gengsi, terlebih apa yang dikerjakannya halal. Santo Suruh itu saya bikin jasa suruhan Bang. Jadi jasa suruhan tuh saya bikin konsepnya ya jasa suruh. Namanya suruh tuh semua, saya pengen semua kerjaan ada di situ, kayak beres-beres, ngubur kucing ya, apa yang dibutuhin sama masyarakat bawah, orang-orang kayak ibu-ibu bawah yang apa bapak-bapak, semua yang dibutuhin masyarakat dari bawah banget itu sampai ke atas kita ada Bang. Tarif jasanya pun bervariasi, tergantung tingkat kesulitan dari order yang diterima. Mulai dari 10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Waktu itu kan kalau di aplikasi-aplikasi kan ribet ya. Kalau ini kan tinggal telepon Bang Santo bisa ambil formulir buat pendaftaran sekolah gitu, kuliah. Bisa ya udah diambilin sama dia. Langsung. Jadinya berapa waktu itu? Cuma 15.000. Banyak lah kalau suruh sini. Kadang kalau pagi kita kan ada yang dibutuhin, telepon, San tolong beliin ini. Siap Bu. Kadang suruh bersih-bersih, kalau kita mau jalan, San tolong bersih-bersih. Bersihin rumah. Sudah kenal sama Santo? Anak saya waktu itu lagi hamil, minta cariin buah. Ya tengah malam kemana mau cari buah yang harus ada di pohon. Iya itu dicariin, akhirnya cari, ketemu di dekat kuburan katanya. Tak bekerja sendiri, kini Santo menggandeng 50 orang untuk bergabung dalam jasa Santo Suruh. Rekan kerjanya pun datang dari berbagai kalangan usia. Tak pilih-pilih, asal punya semangat tinggi dan santun untuk bekerja. Ia pun bersyukur di tengah sulitnya lapangan pekerjaan, dirinya malah berhasil berdikari. Menghasilkan untuk keluarga kecilnya, juga membantu orang lain dapat penghasilan. Isa Ansori melaporkan untuk NET.